Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Disyukur kepada Allah, salam salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara mahasiswa mata kuliah ilmu pendidikan Islam, pertama saya mengucapkan mohon maaf pada saudara dalam perkuliahan daring kita. Saya melihat alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin saya tidak terlalu banyak mengomentari karena yang saya harapkan adalah Anda melakukan kegiatan proses belajar mandiri dan diskusi antar mahasiswa lebih efektif. Alhamdulillah perkuliahan kita barangkali Senin besok kita akan melakukan ujian semester dengan kisi-kisi soal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Cukup Anda menguasai materi pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Saya mau sampaikan pertemuan materi ke-10 itu bicara konsep peserta didik dalam Islam. Di awal perkuliahan saya sudah menjelaskan peserta didik itu baik sebagai siswa ataupun mahasiswa ataupun anak dalam rumah tangga, baik konteks siswa mahasiswa. Ada dua konsepnya. Pertama, peserta didik sebagai subjek pendidikan, artinya mereka mampu belajar sendiri. Maka orang tua hanya melakukan atau guru hanya melakukan stimulus atau menciptakan suasana belajar agar potensinya bisa berkembang dengan baik sesuai bakat dan minatnya. Itu siswa sebagai subjek. Kemudian ada siswa sebagai objek pendidikan. Dalam ini hal ini lebih banyak kepada anak-anak yang masih remaja, anak-anak masih SD dan awal-awal sanawiyah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa peserta didik itu dalam konteks pendidikan Islam ada 3 pembagian besarnya. Nanti dalam psikologi tentu lebih detail ya, untuk memudahkan saja. Pertama, 7 tahun pertama anak itu diperlakukan sebagai raja. Artinya kewajiban orang tua memenuhi kebutuhannya. 7 tahun kedua ini mungkin masuk kepada anak-anak yang sudah sanawiyah, awal-awal aliyah. Ini mereka harus diperlakukan seperti tahanan dan pembantu. Artinya adalah dalam konteks pendidikan Islam, sebagai orang tua harus memperhatikan betul gerak-gerik anaknya. Dia harus banyak diberi pengalaman, perlu diawasi. Begitu juga seorang guru di sekolah harus diperhatikan betul anak-anak umur 7-14. Nah, sementara di atas itu 14 sampai selanjutnya itu anak diperlakukan sebagai teman. Itu secara umum konsepnya. Nanti di makalah sudah ada pembahasan bagaimana ciri-ciri peserta didik. Peserta didik itu adalah orang yang tumbuh berkembang, maka perlakukanlah dia sebagai manusia. Jangan perlakukan dia sebagai robot, apalagi diperlakukan sebagai binatang. Sebagai manusia, dia adalah makhluk ciptaan Allah. Dia memiliki potensi baik dan buruk. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Apa artinya? Tidak boleh kita mengklaim anak-anak kita anak bodoh, anak jahat dan sebagainya. Anggap saja itu adalah penilaian awal kita tentang anak itu yang harus kita perbaiki. Kalau dia baik, kita berusaha memperbaiki. Buruk, kita berusaha memperbaikinya. Kalau dia kurang pengetahuannya, kita tambah pengetahuan. Itulah tugas guru. 2 saja tugas Anda: memberi ilmu, lalu menanamkan nilai-nilai agar anak memiliki pengetahuan dan memiliki sikap. Yang kedua, itu yang perlu saya subresum dari materi ini, nanti Anda baca makalahnya. Yang ketiga adalah strategi metode pendidikan Islam.
Sini perlu saya jelaskan, di makalah sudah ada itu metode strategi. Mungkin dalam konteks pendidikan secara umum ada model, ada pendekatan, itu berbeda. Nanti bisa Anda bedakan. Kalau strategi dia lebih kepada haluan-haluan besar, mulai dari tujuannya apa, bagaimana melakukannya, bagaimana pandangan kita kepada peserta didik, itu haluannya besar strateginya. Biasanya strategi itu tergantung kepada pendekatan yang dipakai oleh guru. Kalau guru itu menggunakan pendekatan teacher center, menganggap pusat pembelajaran itu adalah guru, maka strategi pembelajaran biasanya adalah ekspositori atau metodenya metode ceramah. Lebih banyak guru itu yang sebagai pelaku dalam pembelajaran itu. Tetapi bila pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran itu adalah pendekatan student center, maka guru akan memperlakukan anaknya sebagai, seperti yang kita katakan tadi, sebagai subjek pendidikan. Dia akan menggunakan strategi-strategi mengaktifkan atau yang disebut active learning. Active learning itu adalah bagaimana guru menggunakan strategi-strategi yang bisa mendorong anak aktif dalam belajar melalui menggunakan kegiatan-kegiatan. Banyak macamnya, ada cooperative learning, active learning, apalagi namanya, banyak macamnya, inquiry, discovery learning, itu dalam teori-teori modernnya. Tapi dalam konteks pendidikan Islam itu mungkin bisa saja dipakai. Nah, oleh sebab itu apapun strateginya tergantung pendekatan Anda. Kalau pendekatannya Anda menganggap Anda sebagai pusat pembelajaran, maka kebanyakan guru kita sekarang itu dia memperlakukan siswa sebagai objek. Dialah yang banyak berceramah dan seterusnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau Anda menganggap bahwa Anda ini siswa lah sebagai pusat pembelajaran student center, maka strategi-strategi aktif pembelajaran. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Untuk materi ini nanti bisa Anda lihat apa itu strategi, jenis-jenisnya banyak ini ya. Kemudian yang ketiga, alat dan media. Nah, saya mau memberi penekanan kepada Anda bahwa pembelajaran PAI itu juga butuh media. Media itu ya apa saja, audio visual, media interaktif, media, kalau media digital itu perlu itu. Kalau zaman sekarang YouTube bisa digunakan untuk media pembelajaran, Facebook bisa, itu dalam konteks sekarang. Maka oleh sebab itu seorang guru PAI harus memahami karakteristik media itu. Kalau audio ini kelemahannya, kalau visual ini, dan Anda harus bisa membuat media-media pembelajaran PAI yang relevan dengan kebutuhan anak kita. Kemudian ada manajemen dan kelembagaan. Saya fokus ke lembaga pendidikan Islam. Ini mungkin juga kaitannya nanti Anda setelah akhir-akhir semester dalam penelitian. Salah satu objek penelitian itu adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apa itu lembaga? Apa saja lembaga? Bisa masjid, madrasah, pesantren, sekolah-sekolah Islam terpadu, kemudian lembaga-lembaga rumah tangga, itu masuk lembaga sesuai dengan lingkungan pendidikan. Nah, kalau konteksnya lingkungan pendidikan itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu ada pendidikan formal, lingkungan sekolah itu ada lembaga pendidikan formal. Nah, cuman perlu digarisbawahi apa ciri lembaga pendidikan Islam. Salah satu ciri lembaga pendidikan Islam, dia membawa misi Islam. Itu saja. Jadi kalau disebut lembaga pendidikan Islam, maka lembaga itu membawa misi Islam. Contohnya IAIN, dia pasti membawa misi dakwah. Pesantren membawa misi dakwah. Nah, itu salah satu ciri. Yang kedua, lembaga yang disebut lembaga pendidikan Islam, di dalamnya itu kurikulum yang dibawanya adalah kurikulum Islam. Kita sudah bahas sebelumnya tentang kurikulum pendidikan Islam, karakteristiknya apa saja, itu dibaca lagi nanti. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu ya ada keseimbangan lah, antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Tidak boleh sekolah itu hanya mengajarkan umum, dan tidak juga pendidikan itu hanya mempelajari agama. Harus ada keseimbangan. Zaman modern ini tidak mungkin kita hanya mengandalkan
Kalau pesantren tradisional itu hanya kitab kuning. Nanti setelah tamat dari pesantren lalu ngangkat pekerjaannya tidak jelas atau tidak ada kompetensi lain lah. Saya tidak harus mengatakan Anda harus kuliah. Tamat pesantren juga ada kompetensi-kompetensi lain selain agama ya. Nah, itu ciri-ciri lembaga kurikulumnya harus seimbang antara pelajaran umum dan agama. Sekira dua hal itu bisa nanti dilihat apa ciri-ciri lembaga pesantren, madrasah, masjid itu sebenarnya lembaga pendidikan Islam. Masjid tidak hanya sebagai lembaga sholat, tapi sebagai masjid itu adalah tempat pusat pembelajaran awal Islam itu di masjid awalnya dulu, baru berkembang menjadi halakah nanti jadi masjid musa'alaf lingkaran masjid itu ada sekolah, baru berdiri madrasah seperti sekarang ini. Jadi awalnya adalah madrasah. Oleh sebab itu begitu juga pesantren. Ini banyak hal yang mau dibahas kalau mau kita dalami satu-satu lembaga itu pendidikan Islam. Nah, tentu di dalam lembaga itu ada manajemen, ada pengelolaan. Bagaimana mengelola lembaga pendidikan Islam yang baik? Itu kita harus integrasikan antara teori-teori modern dengan teori-teori manajemen yang sesuai dengan Islam. Karena teori-teori modern sepenuhnya tidak cukup untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Tapi sebaliknya manajemen atau pengelolaan tradisional juga tidak akan bisa dalam kondisi sekarang. Contohnya begini, sekarang ini orang sudah mulai di era digital. Setiap pesantren harus melaksanakan mulai dari pendaftaran sudah online, apalagi dalam suasana pandemi ini. Maka tidak semua lembaga pendidikan Islam harus memikirkan ke depannya bagaimana lembaga pendidikan itu dikelola secara modern tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang lingkungan ya, materi selanjutnya lingkungan. Apa itu lingkungan? Ya, lingkungan pendidikan itu satu dengan lain saling pengaruh. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Tiga ini harus juga menjadi pengamatan kita bersama. Ketiga-tiganya saling mempengaruhi. Keluarga mempengaruhi sekolah. Anak pergi sekolah kalau tidak disiapkan oleh orang tuanya tidak akan berhasil sekolahnya. Tetapi orang tua saja juga tidak bisa mengajar dalam zaman sekarang. Mata pelajarannya banyak sekarang, ada matematik, bahasa Inggris, agama. Maka kita minta bantu. Tapi tanggung jawab tetap oleh lingkungan pertama itu adalah keluarga. Sebut lingkungan pertama dan utama pertama karena memang awalnya kita hidup lahir di keluarga. Utama artinya adalah lembaga keluarga lah yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Maka sebenarnya pengaruhnya timbal balik. Sekolah juga begitu. Kalau kondisi sekarang juga tidak sanggup juga orang tua sekarang menjadikan anaknya sukses dalam bidang-bidang tertentu tanpa ada bimbingan orang lain yang ahli. Jadi sekolah itu difungsikan sebagai tempat orang-orang ahli dalam bidangnya, kita nitip anak kita, tapi yang tanggung jawab tetap adalah orang tua, itu konsepnya. Lingkungan masyarakat juga, maka orang sebagai pendidik, Anda nanti sebagai guru, calon guru PAI, perhatikan juga lingkungan sekolah Anda. Apa yang terjadi di lingkungan. Kita harus peka terhadap lingkungan di luar sekolah juga. Bagaimana anak-anak kita bergaul dengan siapa. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sebuah sistem satu dengan lain saling terkait. Ini cara pandang kita orang-orang pendidikan. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini kalau bicara penilaian ini memang mata kuliahnya tersendiri, tapi dalam konteks pendidikan Islam kita yang namanya pendidikan harus ada penilaian. Guru itu beda dengan penceramah. Kalau penceramah itu setelah dia berceramah di depan masjid lalu disampaikan, dipahami oleh orang, udah dia pulang, dia tidak tahu apakah orang paham atau tidak. Paling-paling ya kalaupun ada yang bertanya nanti paling-paling hanya baru satu. Tapi kalau pendidik, apalagi guru agama, Anda harus memastikan bahwa apa yang diajarkan itu dikuasai apa tidak. Kalau belum, di mana yang belum, apa kurangnya. Maka untuk menilai anak-anak itu kita harus belajar teknik penilaian. Nanti Anda akan bisa kuliah dengan dosen-dosen yang
ahli di bidang itu. Tapi catatan saya, prinsip penilaian itu harus objektif. Kemudian harus valid, soalnya harus valid, tidak boleh yang diuji yang mau diuji A, yang di alat ujinya lain. Kemudian menilai itu harus kontinuitas, tidak boleh orang dilihat sepotong-sepotong, tahap ini saja, tahap besoknya enggak. Maka penilaian itu sebenarnya adalah, saya menyimpulkan ada dua domain penilaian itu, ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Kalau penilaian proses, seluruh kegiatan penilaian itu dinilai oleh guru. Nah, itu yang disebut asesmen sekarang itu. Jadi instrumen-instrumen yang dipakai oleh orang untuk menilai lembaga pendidikan itu namanya asesmen proses, tidak hanya hasil. Kemudian ada penilaian hasil. Hasil itu ya melalui tes, ujian akhir dan sebagainya. Semuanya itu dalam pandangan Islam boleh-boleh saja dipakaikan, tapi prinsipnya harus objektif sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Inilah beberapa resume saya tentang materi kita sesudah meet saja yang saya minta Anda membaca makalahnya. Nanti saya akan buat soal. Silakan dikirim nanti hari Senin itu. Seperti kemarin saya batasi waktunya, saya buat hanya beberapa soal dari soal ini. Nanti Anda jawab dengan tulisan tangan, nanti Anda screenshot, Anda kirim ke email saya. Demikian saja. Saya bangga kepada Anda sudah berdiskusi. Kumpulkan makalah-makalah itu, simpan dengan baik. Ini adalah dasar-dasar dalam pendidikan. Nanti apapun yang mau Anda dalami dalam aspek-aspek yang kita bahas dari pertemuan pertama, kita bahas konsep pendidikan Islam, kemudian apa itu pendidikan, kita bedakan pendidikan dengan pengajaran. Kemudian kita membahas peran dan fungsi pendidikan, baik secara fungsinya secara filosofis, atau fungsinya secara yuridis, atau fungsinya secara sosial dan sebagainya. Apalagi fungsi dalam agama, ya itu bisa dipahami betul bagaimana orang yang tidak ada pendidikan. Kemudian adalah prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Ada beberapa prinsip, ayat-ayat yang bisa kita kutip yang menjadi prinsip kita dalam mendidik. Kemudian adalah tujuan. Tujuan ini ada dalam pendidikan. Kenapa? Karena memperbaiki orang itu tidak sin selami. Kalau Anda bikin kue tidak terlalu bikin kue lalu bisa jadi. Tetapi pendidikan itu dia hasilnya nanti kan jangka panjang. Nah, apa yang mau kita hasilkan untuk masa depan itu harus dirumuskan dulu. Itu ada tujuan. Kalau dalam pendidikan nasional, tujuan nasional, institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran. Kurikulum pendidikan dalam Islam ada ciri-cirinya, beda dengan kurikulum secara umum. Ini juga harus bisa Anda teliti nanti, pahami. Kemudian etika pendidik, ini kompetensi pendidik, kualifikasi pendidik, ya, tugas pendidik, tanggung jawab, etika pendidik, itu sudah kita bahas. Itu hal-hal yang dasar yang perlu dipahami oleh Anda calon-calon guru PAI. Kemudian bagaimana pandangan kita tentang peserta didik. Itulah beberapa rangkuman pertemuan Anda, pembahasan kita. Saya yakin kuliah ini tidak mengenakkan. Kuliah ini tidak menyenangkan karena kita tidak bisa tatap muka seperti biasa. Kalau kita bisa tatap muka seperti biasa, tentu banyak hikmah yang bisa kita dapati. Tetapi kuliah dengan sistem daring pun banyak hikmah kalau kita bisa mengambil aspek-aspek positifnya. Ya, diantaranya Anda harus termotivasi untuk belajar mandiri, bahwa kebaikan dan keburukan kita itu tergantung kepada kita sebagai mahasiswa. Saya yakin belajar dalam kondisi seperti sekarang hanya diminta saja adalah kegigihan kita untuk belajar. Belajar itu butuh kesungguhan. Itulah dalam agama disebut tafaqquh. Jadi kalau Anda ingin dapat ilmu, Anda bisa belajar membaca. Tapi kalau ingin mendapatkan pemahaman tentang sesuatu, itu harus tafaqquh. Tafaqquh itu artinya adalah belajar sungguh-sungguh, berulang-ulang dan diulang lagi, dilatih lagi sampai Anda mendapatkan apa makna dari yang Anda pelajari. Barulah tafaqquh. Begitu juga agama ini.
Anda baru bisa tafaqquh fiddin kalau Anda bersungguh-sungguh mendalami, memahami sesuatu. Inilah makna corona ini, saudara ya. Jadi Anda bisa belajar dari kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan. Mohon maaf, kita mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan. Saya mohon maaf sekali lagi jika saya umpamanya tidak terlalu banyak mengomentari dan sebagainya dalam kondisi ini, karena saya membatasi untuk tidak memberi tugas terlalu banyak kepada Anda. Yang penting Anda bisa membaca makalah-makalah yang sudah disiapkan oleh kelompok yang kita sepakati di awal perkuliahan. Syukuran ila liqa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.